Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah, bertugas pada unit SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Provinsi Jawa Barat. Pada pembuatan video bahan ajar di sini, saya mengambil tema menerapkan sistem operasi jaringan pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sistem operasi jaringan. Kedua, peserta didik mampu menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan cara instalasi sistem operasi. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, sebelum masuk ke materi menerapkan sistem operasi jaringan, ada 5 poin penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah definisi sistem operasi, kemudian yang kedua adalah manajemen interface, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis sistem operasi, kemudian yang keempat sistem operasi jaringan, kemudian yang terakhir adalah metode instalasi yang akan digunakan. Pengertian sistem operasi adalah merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada sebuah komputer. Sistem operasi ini menjadi basis landasan pengembangan aplikasi untuk user atau pengguna. Kemudian di poin kedua, tentang manajemen interface. Ya, di mana kita ketahui bahwa ada dua jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user. Yang pertama adalah command line interface atau sering disebut dengan CLI. Kemudian yang kedua graphical user interface atau sering disebut dengan GUI. Apa perbedaan antara interface CLI dengan interface GUI? Nah, jika interface CLI yaitu adalah interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Kemudian untuk GUI atau Graphical User Interface adalah interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan ikon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer yang digunakan. Ya, artinya kalau berbasis CLI ini adalah interaksinya menggunakan suatu perintah. Sedangkan kalau berbasis GUI itu adalah interface-nya menggunakan ikon yang dapat dipilih oleh user. Nah, kemudian ketiga adalah jenis-jenis sistem operasi. Nah, banyak sistem operasi yang digunakan terutama baik berbasis komputer desktop, server ataupun berbasis mobile phone. Nah, di sini diantaranya saya merangkum 4 sistem operasi yang sampai saat ini masih banyak digunakan di seluruh dunia. Di antaranya adalah sistem operasi berbasis Windows, sistem operasi berbasis Linux, sistem operasi berbasis Macintosh, kemudian yang terakhir adalah sistem operasi berbasis Android. Nah, dari keempat sistem operasi ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, misalkan di sini untuk Windows adalah merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan di lapisan dunia. Akan tetapi sistem operasi berbasis Windows ini adalah sistem operasi yang bersifat closed ya, atau tidak gratis ya.
Bahkan Windows ini tidak bisa dimodifikasi dan dikembangkan karena hak patennya adalah dimiliki oleh perusahaan Microsoft. Nah, kemudian sistem operasi Linux. Nah, ini adalah merupakan sistem operasi berbasis open source. Jadi artinya kode programnya itu bisa dimodifikasi dan dikembangkan. Kemudian kelebihan yang lainnya dari sistem operasi Linux di sini yaitu ada Linux itu bersifat gratis ya. Artinya dengan bisa dikembangkannya sistem operasi Linux maka sudah hampir ada beberapa ribu varian OS pengembangan dari sistem operasi Linux. Kemudian yang ketiga adalah Macintosh atau macOS adalah satu jenis sistem operasi eksklusif yang hanya bisa dipasang di komputer yang bermerek Apple saja. Seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa Macintosh di sini adalah platformnya yaitu adalah Apple. Di sini juga banyak ya jenis-jenis sistem operasi yang berbasis Macintosh. Kemudian yang terakhir adalah sistem operasi berbasis mobile phone. Ini adalah Android. Mungkin kita tidak asing lagi dengan sistem operasi Android. Ya, Android di sini adalah merupakan sistem operasi untuk ponsel yang paling populer. Bahkan sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Google. Dan juga tidak lepas ya bahwa sejarah dari sistem operasi Android ini adalah merupakan pengembangan dari sistem operasi berbasis Linux ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah poin penting yang keempat yaitu adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan di sini atau sering disebut dengan network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani atau mengelola sebuah sistem jaringan komputer. Umumnya, sistem operasi jaringan ini adalah sistem operasi terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagi alat pencetak, kemudian DNS service, HTTP service, dan layanan-layanan berbasis server lainnya. Kalau kita bicara tentang sistem operasi jaringan, kita tidak akan lepas dengan dua istilah, yaitu yang pertama adalah ada yang disebut dengan komputer server, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan komputer klien. Nah, komputer server di sini yaitu adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam sebuah sistem jaringan. Nah, artinya sistem operasi jaringan ini biasanya ya itu diinstalnya adalah di komputer berbasis server. Kemudian kalau komputer klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Halnya seperti kita mengakses sebuah halaman web, Facebook, maka kita bertindak sebagai komputer klien. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah sistem operasi jaringan. Di antaranya satu adalah biaya yang dibutuhkan, kemudian yang kedua ada stabilitas sistem, kemudian yang ketiga adalah dukungan hardware, kemudian yang keempat adalah dukungan aplikasi, yang kelima fitur sistem operasi, kemudian yang terakhir adalah biaya maintenance atau upgrade sebuah sistem operasi. Nah, artinya 6 faktor ini adalah sangat penting dalam pemilihan suatu sistem jaringan komputer. Nah, kemudian yang kelima adalah metode instalasi. Nah, sebelum nanti kita masuk ke proses instalasi sistem operasi, alangkah baiknya kita memahami
metode instalasi yang akan kita lakukan. Di sini ada 5 metode instalasi yang bisa digunakan pada saat instalasi sistem operasi jaringan. Yang pertama adalah instalasi baru, kemudian yang kedua adalah upgrade, kemudian yang ketiga instalasi ulang, kemudian yang keempat adalah multiboot, kemudian yang terakhir adalah sistem virtualisasi. Nah, di mana akan saya bahas untuk metode instalasi baru ini biasanya dilakukan pada perangkat baru, ya misalkan ada server baru. Jadi belum ada sistem operasi. Nah, maka proses metode yang dilakukan adalah menggunakan instalasi baru. Nah, kemudian upgrade. Kalau upgrade itu adalah mengganti sistem operasi dengan sistem operasi yang lain. Misalkan awalnya sistem operasi Windows, kemudian di-upgrade menjadi sistem operasi Linux. Nah, kemudian kalau instalasi ulang yaitu adalah proses pemasangan sistem operasi yang dilakukan setelah instalasi yang pertama itu dilakukan. Jadi biasanya kalau instalasi ulang ini ada instalasi kedua, ketiga, atau selanjutnya. Kemudian kalau multiboot ini adalah proses pemasangan sistem operasi beberapa sistem operasi dalam satu mesin. Misalkan laptop saya ini diinstal oleh 2 atau lebih sistem operasi. Ada Windows, kemudian ada Linux, kemudian yang ketiga ada FreeBSD misalkan. Yaitu yang dimaksud dengan multiboot. Kemudian yang terakhir adalah metode instalasi virtualisasi. Nah, metode virtualisasi di sini ini memang beberapa industri sudah mulai beralih ke dalam metode instalasi virtualisasi. Ya, jadi artinya metode ini dilakukan, jadi diinstal sebuah sistem operasi di atas sistem operasi. Ini biasanya menggunakan beberapa aplikasi seperti VirtualBox, VMware, atau Virtual PC. Ya. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang menerapkan sistem operasi jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.